Ya cuma begitu hasilnya. Dengan tenaga kita, dengan ilmu kita, dengan kemampuan kita, ya sebegitu hasilnya. Tetapi dalam konsep yang diajarkan Quran bahwasanya Allahu Ahad, Allahu Somad. Pertama, kul katakan aku, atau dulu kul katakan ya Muhammad. Katakan ya Muhammad, Allahu Ahad. Kita sebagai umatnya, ya kul katakan wahai saya, wahai aku, Allahu Ahad, cuma Allah yang esa. Allahu Somad, Allah tempat bersandar. Belajar menyandarkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab di saat kita sudah bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan lagi sosok kita yang dilihat oleh orang, tetapi di dalamnya ada campur tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaulah seorang manusia pernah melaksanakan puasa 3 hari, 7 hari, 40 hari, tahun, 2 tahun, 10 tahun sekalipun, itu bukan menjadi senjata hebat untuk mengalahkan para jin, para setan yang memang lebih dulu daripada kita taatnya kepada Allah. Tetapi sesungguhnya sandaran kita kepada Allah, pasrahan kita, keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah yang membuat mereka takut. Kalau ngandelin ilmu hasil puasa, jelas puasa mereka lebih dulu dan lebih lama daripada kita, ribuan tahun. Mengandalkan tirakat, jelas mereka lebih kuat, lebih dulu dan lebih lama tirakat daripada kita manusia. Sesungguhnya yang kita andalkan di dalam hidup di dunia ini, yaitu diajarkan dalam surat Al-Ikhlas, Allahu Somad. Sandaran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada akhirnya bukan sosok kita lagi yang terlihat, tetapi adalah campur tangan Allah di dalam kehidupan kita, sehingga menjadikan amalia, rezeki, apapun yang kita alami adalah sesuatu min haitsu la yahtasib, sesuatu yang tidak ada hitungannya, yang tidak disangka-sangka, karena memang di dalamnya ada campur tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula sebagaimana biasa malam hari ini, sengaja kita tidak konsep, kita belajar dengan kalamullah yang kita dengar, sehingga apa yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW dan agar menjadi pelajaran buat kita. Barang siapa man sami al-Qur'an, barang siapa dengar Quran, dengar ajaran, wa fa'ala bih, lantas dia melakukan ajaran tersebut di dalam kehidupannya, atau Allahu sitata asya, maka akan Allah berikan kepada dia 6 keberkahan. Nanti kita bahas 6 keberkahan yang pernah dibahas ya, yang Allah berikan kepada orang yang mengamalkan ilmu. Sebab ilmu itu adalah amanah. Bukan berarti orang yang banyak ilmu pasti surganya, lantas nggak punya ilmu pasti nerakanya. Yang berilmu atau tidak berilmu bisa beramal baik dan bisa beramal jelek. Siapapun manusianya bisa beramal baik dan bisa beramal jelek. Karena di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Yasin, Al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Bima kanu yaksibunnya ini yang kita garis bawahi. Di hadapan Allah tidak ada lagi mulut bisa bicara, tetapi tangan yang bicara, kaki menjadi saksi akan apa yang telah mereka yaksibun, itu kasaba yaksibun.
akan apa yang telah mereka usahakan dalam perjalanan hidupnya. Hasil urusan Allah. Yang paling penting ada usaha buat diri kita. Usaha untuk menjadi alim, usaha untuk menjadi benar. Usaha-usaha ini, amal-amal inilah yang akan diperhitungkan di hadapan Allah. Seorang hamba akan disidang di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang diterima adalah amalnya, dan yang ditolak adalah amalnya. Maka malam hari ini kita minta petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang akan Allah sampaikan kepada kita semua dengan kalam-kalamnya agar biasa kita mempunyai keyakinan di saat ayat Allah dikumandangkan, di saat hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dibacakan, itu tertuju buat kita, buat hati kita, buat hidup kita. Bukan cuma sekedar lantunan bacaan belaka, tetapi kita adalah orang yang dimaksud, yang dituju oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada nego, tidak ada konsep, tidak ada cerita sebelumnya. Dengan keikhlasan kita hadir pada malam hari ini, maka apa yang akan Allah sampaikan kepada kita, itulah alhamdulillah. Dan kewajiban kita menjalankan apa yang diperintahkan dan meninggalkan apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu minta keriduannya, keikhlasannya kepada Bapak Suheri untuk melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Yang mudah-mudahan ini menjadi pembahasan petunjuk buat diri kita, apa yang telah Allah ajarkan kepada kita, apa yang telah Allah berikan dan sampaikan kepada kita, sehingga pada akhirnya menjadi taufik, menjadi pekerjaan buat kita, bisa kita amalkan dalam perjalanan hidup ini. Selamat kita dunia dan selamat bisa kita kembali di pangkuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada beliau, guru kita dipersilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ilal ladzina baddalu ni'matallahi kufran wa ahallu qaumahum darul bawar. Jahannama yaslawnaha wa bi'sal qarar. وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلُّوا
سبيله وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الفلك والنهار
وآتاكم من كل ما سألتموه وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله له إن الإنسان لظلوم كفار الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أي كما قال الله تعالى في كتابه الكريم. Alhamdulillah, malam hari ini Allah ajarkan kepada kita bahwasanya perjalanan hidup manusia yang selama mulai dari lahir sampai pulang ke alam kubur itu merupakan perjalanan yang harus membawa hasil. Di antaranya la tubasilu tadi disampaikan, dibacakan oleh guru kita, jangan sampai kita balik ke pangkuan Allah Subhanahu wa Ta'ala berganti dengan kufar. Maka di akhir, biar singkat panjang kalau semuanya, wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin, Allah utuslah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai rahmat buat kita semua. Qala Nabiyyu Shallallahu Alaihi Wasallam, bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, nafa'ana bi ilmihi wa asrarihi wa anwarihi fi darin amin. Dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, as-shadaqatu tutfa'u maitatasu, bahwasanya sedekah itu mampu
atau bisa mencegah menjadikan seseorang jadi mayat yang mayat yang jelek. Mayat yang jelek, mayat yang apa? Mayat yang di dalamnya penuh dengan siksa kubur. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, tadi dalam ayatnya shadaqah alaniyah, shadaqah sirri wa shadaqah alaniyah, bahwasanya Nabi as-shadaqatu, adapun shadaqatu sirri, adapun shadaqah yang diam-diam. Sir itu rahasia, shadaqah yang diam-diam tutfi'u ghadaba rabbi, akan mampu meredam, menghentikan ghadaba rabbi, marahnya Rabb, marahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa shadaqatul alaniyati, dan adapun shadaqah alaniyah yang terbuka, yang jelas-jelasan, yang terang-terangan, jannatul minan nar, itu akan menjadi pencegah masuknya seseorang itu ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam kitab Wasiatul Mustafa, atau dengan judul Al-Minah Husaniyah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berwasiat kepada Sayyidina Ali karamallahu wajhah, ya Ali, wahai Ali, tasaddaq ala mautaka, bersedekahlah kau ala mautaka, atas almarhummu, artinya atas orang yang sudah meninggal, entah bapakmu, entah ibumu, entah saudaramu, entah siapamu yang sudah meninggal, bersedekahlah, khususkan untuk mereka. Fa innallaha ta'ala, maka sesungguhnya Allah ta'ala qad wakala malaikata, telah mewakilkan kepada para malaikat, yahmiluna shadaqatil ahya'i, untuk mereka membawa sodakohnya orang yang hidup, ilaihim, untuk mereka atau kepada mereka. Faya prohuna, maka mereka gembira biha, dengan sodakoh yang dilakukan orang hidup untuk yang meninggal. Asyaddu makanu yaprohuna fi dunya, gembiranya asyaddu, lebih banget. Kenapa gembiranya lebih banget? Karena pemberiannya pas. Dulu orang tua kita hidup, dikasih duren belum tentu suka duren, dikasih uang belum tentu sedang butuh uang, gak jelas kebutuhannya apa, belum tentu pas pemberian kita. Tetapi di saat kita bersedekah di dunia, kita khususkan untuk mereka yang sudah meninggal, faya prohud, mereka itu bergembira. Bahkan gembiranya asyaddu makanu yaprahuna fi dunya, gembiranya lebih dahsyat, lebih hebat, lebih besar, sebagaimana dulu mereka gembira di dunia. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, seakan-akan malam hari ini kita agar mengingat kembali ke masa lalu. Kita semua punya orang tua. Mereka keramat yang kasih sayangnya tidak ada batas lautan hampura. Dulu, kalau boleh kita cerita, dulu waktu kita kecil, di saat ibu kita sedang makan, seringkali saya ceritakan ini, lagi enak-enak makan, nyuapin nasi makanan, tiba-tiba kita buang air atau berak, berocot. Mau kecil mau gede namanya kotoran bau, jijik. Lagi enak makan, ditaruh piringnya, akhirnya diambil kotoran kita, dipegang, dibuang.
dicebokin, dibersihin. Setelah nyaman, lanjutkan lagi makannya. Kira-kira pernah gak kita begitu sama orang tua kita? Barangkali kita termasuk orang yang jijik sama orang tua kita. Kita sudah kerja, sudah hebat, punya gaji, punya uang, kuat. Bahkan barangkali karena istri kita, sehingga kita belakangkan orang tua kita yang sesungguhnya dulu mereka mengedepankan kita. Jijiknya hilang, kalau takutnya hilang untuk anak. Kalau mereka harus dihadapkan pilihan, yang meninggal dia apa anaknya, maka dia akan lebih memilih menyelamatkan anaknya. Dari kecil sedemikian rupa bikin susah, besar sedikit, ambeknya, adabnya, terus disekolahkan, bahkan tidak sedikit sudah berkeluarga pun masih membuat resah orang tua. Namun tidak menjadi aral buat orang tua, karena memang kasih sayangnya tidak ada batas. Malam hari ini diajarkan kepada kita, dulu walaupun pernah sebesar apapun kita berikan kebahagiaan kepada orang tua kita, itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan pengorbanan yang mereka lakukan. Maka diajarkan pada malam hari ini, kita yang hidup kalau mereka sudah tidak ada, berbuat sedekah dengan apa yang kita mampu. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, ittaqun nar, takutilah neraka. Artinya entah neraka untuk kita atau neraka untuk orang tua kita yang udah di sana. Takut. Dia jauhi neraka. Walau bisyakin tamrotin, walaupun dengan sebelah format yang kita punya. Artinya gak ada alasan kita untuk tidak memberi. Tidak ada alasan kalau kita ngaku tidak punya. Tidak ada alasan kita miskin ataupun fakir. Sebab dalam surah Al-Baqarah, wa mimma razaqnahum yunfiqun, apa yang telah Allah berikan kepada mereka manusia, hendaklah manusia yunfiqun menginfakkan lagi apa yang telah Allah kasih, yang berupa rizki. Sekarang rizki kalau kita tanya pada diri kita, harta rizki, kesehatan rizki, kesempatan rizki, ilmu rizki, anak pun rizki. Maka rizki yang telah Allah berikan kepada kita, kita punya kewajiban yunfikun, keluarkan lagi, karena memang bukan hak kita semuanya. Ada hak orang lain di dalamnya. Yang harta, keluarkan hartanya. Yang punya ilmu punya kewajiban. Sebab yang punya ilmu Allah, yang memberikan ilmu Allah, Allah pula yang dititipin ilmu, maka punya kewajiban memberikan ilmu. Begitu pula kesehatan yang dimiliki oleh kita. Coba bersihkan kesehatan itu, infakkan. Dengan apa? Sholat, puasa, ibadah, taat kepada Allah. Bukti bahwasanya kita mengeluarkan kesehatan yang telah Allah berikan kepada kita, litaatillah, untuk taat kepada Allah. Rasulullah SAW sampaikan, takuti neraka itu, walau bisyakin tamrotin, walaupun dengan sebelah kurma.
Wa ilam tajidu, kalau kau tidak punya sama sekali, korma jangankan satu, sebelah juga enggak punya, maka bikalimatin tholibatin, sodakohlah kau dengan kalimat-kalimat baik. Jangan ada ucapan-ucapan menyakitkan orang, ucapan-ucapan jelek, tidak bagus, yang keluar dari ajaran dan contoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka sedekah-sedekah yang kita lakukan ini itu dibawa oleh malaikat-malaikatnya Allah untuk disampaikan kepada mereka. Kita bawa es, jus, air, kita berikan kepada orang tua kita. Belum tentu orang tua kita haus, belum tentu tepat yang kita kasih kepada mereka. Yang jelas kata Nabi, kalau kita memberikan kepada mereka yang sudah meninggal dunia dengan berupa sedekah, entah harta, entah amal soleh kita, entah perbuatan yang kita lakukan, kita niatkan untuk orang tua kita yang di sana, yafrahun, mereka akan gembira, asyaddu, gembiranya lebih besar, lebih hebat. Maka yafrahuna fi dunya, sebagaimana dulu mereka pernah ngalamin gembira di dunia. Lantas kata Nabi, wa yaquluna, mereka akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ighfir liman nawwara qabrana. Ya Allah, nawwir, berikanlah cahaya. Allahumma ighfir, ya Allah, ampunilah dosa-dosa liman, untuk orang nawwara qabrana, yang telah menerangi kuburan kami. Wa basyirhu, dan beri kabar kepadanya bil jannati, dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Kama basyarana biha, sebagaimana mereka telah memberikan kegembiraan kepada kami. Jadi di saat kita bersedekah, berbuat amal soleh, kita niatkan untuk mereka yang sudah di alam kubur, maka kuburannya menjadi terang, maka akan mendapat kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala, dibawa oleh malaikat-malaikatnya Allah untuk mereka. Yang artinya dulu barangkali semasa hidupnya kita nggak bisa berbuat, dengan harta kita nggak bisa membahagiakan, barangkali dengan kelakuan kita boro-boro bikin senang, ya nyusahin terus, bikin sedih terus, bikin susah terus. Barangkali saat ini kita ingin membahagiakan mereka, lakukan kebaikan, sedekah, apapun amal-amal soleh, diniatkan untuk mereka, nyampe atau tidak nyampe. Bahkan di dalam kitab Ar-Ruh yang disusun oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, Imam Ibnu Qayyim ini sebenarnya imamnya Wahabi. Beliau nyusun sebuah kitab yang bernama Ar-Ruh. Dijelaskan oleh beliau, sabatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditetapkan oleh Nabi, dibuktikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kata Imam Ibnu Qayyim, bahwasanya innal mayyita, sesungguhnya mayit, ahli kubur, yasma qar'al masyin, mendengar derak kaki orang yang jalan yang menghampirinya. Maka Nabi bilang, idza marartum, kalau kau jalan melewati kuburan saudaramu muslim, fasalim alaihi, maka ucapkanlah salam kepadanya. Sesungguhnya ahli kubur itu tahu. Maka kalau kita di penjara dunia ukuran 3x3 misalnya, sedihnya, nangisnya, bagaimana perasaannya di saat kita melihat
orang bebas, kayak apa tahu perasaannya. Itu baru penjaraan dunia. Baru penjara dunia yang kita dapat makan, dapat minum, masih ada teman yang untuk kita ajak ngobrol. Bagaimana kalau penjara-penjara kubur? Jangankan teman nemenin di dalamnya, di atasnya pun gak mau nemenin kita. Kita dengar, kita lihat, kita tahu apa yang terjadi di dunia, tapi kita tidak ada daya. Alangkah susahnya. Itu yang sedang dialami mereka. Maka kewajiban kita adalah berbuat untuk kepentingan mereka. Kalaulah sebagian pendapat gak ada tahlilan 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, itu mah agama Hindu katanya. Karena ada yang begitu, seorang orang yang gak suka dengan ahli sunnah. Apa urusannya sama Hindu? Bila perlu kita tiap malam tahlil, gak berhenti-berhenti. Kenapa? Doain mereka. Pernahkah orang tua kita lupa kepada kita untuk memberikan sayang? Pernahkah lupa untuk menyusui? Pernahkah lupa untuk memberikan pendidikan? Pernahkah lupa bahwasanya kita sudah makan apa belum? Pernahkah lupa bahwasanya kita sehat atau sakit? Pernahkah terlupa kita dari benak hati pikiran orang tua kita bahwasanya punya anak kita yang harus dibesarkan, harus jadi orang, harus disayang, harus tinggi derajatnya lebih dari dirinya? Kayak begitu kira-kira. Makanya sebelum Ramadan datang, Rasul berdoa diaminkan oleh malaikat Jibril alaihissalam. Ya Allah ya Rabb, Ramadan ini, kalau malam Ramadan dijelaskan di dalam kitab Zuratun Nasihin, apabila awal Ramadan, malam awal Ramadan datang, Rasulullah berdoa, diaminkan oleh malaikat Jibril, dan malaikat Jibril berdoa, diaminkan oleh Rasulullah SAW 3 perkara. Yang pertama yang didoakan apa? Ya Allah, Ramadan yang amat sangat besar, mampu menghapus dosa sampai sekecil-kecilnya. Dan di dalamnya ada ampunan, di dalamnya ada rahmat, bahkan di dalamnya ada keberkahan. Seseorang itu haram dijilat api neraka. Hebat betul istimewanya Ramadan yang seperti ini. Kata Nabi, jangan kau berikan kehebatan Ramadan ini pertama kepada siapa? Kepada anak yang tidak bisa berbakti kepada orang tuanya. Seenggaknya pada ayat yang disampaikan oleh guru kita, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa maknya Nabi, tidak kutus engkau ya Muhammad kecuali sebagai rahmat lil alamin. Kita umatnya setidak-tidaknya menjadi rahmat untuk orang tua kita. Tahu kalau sekarang lagi dibakar, angkat tangan kita, mudah-mudahan ya Allah, Allah padamkan apinya. Kalau lagi disiksa, ya Allah angkat siksa. Mereka susah dulu di dunia ngurus kita, masa di akhirat kita nggak mau nolongin, mumpung kita masih di dunia. Sampai-sampai dalam Al-Quran Allah berfirman, Al-Hakumut Takasur. Dalam tafsir Jalalain, Al-Hakum Sagolakum Anto'atilah, telah menyibukkan kamu sehingga kamu tidak taat kepada Allah. Apa yang telah menyibukkan kamu sehingga kamu tinggalkan ketaatan kepada Allah? At-Takasur. Apa takasur dalam tafsir Jalalain? At-Tafahur bil amwali wal aulad, berlebih-lebihan di dalam mengurusin anak, di dalam mengurusin harta. Sering orang tua kita tinggalkan ketaatannya gara-gara punya anak kita, berkorban, bahkan surga nerakanya dipertaruhkan, hartanya, kesehatannya, semuanya dipertaruhkan untuk sebuah hati belanjang anaknya
Maka kata Nabi, kalau seorang anak tidak bisa berbakti kepada orang tuanya, ya Allah, jangan terima amal ibadah Ramadan ini untuk dia, diaminkan oleh malaikat Jibril alaihi salam. Kita suka gengsi karena kita sudah keren, punya teman banyak, punya pasangan yang cantik kepada orang tua kita. Padahal telapak kakinya taruh di muka, taruh di kepala kita, itu masih layak. Kenapa? Karena orang tua itu tempatnya ridhonya Allah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan menjadi pelajaran buat kita bahwasanya shadaqatul ahya. Saya ulangi lagi, ya Ali, wahai Ali, tasaddaq ala mautakum, bersedekahlah kau ala mautakum, atas orang yang telah meninggal. Fa inna Allah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, qad wakala malaikata, telah mengutus malaikat-malaikatnya. Ngapain? Allah wakilkan, Allah utus malaikat-malaikatnya Allah, yahmiluna shadaqatil ahya, untuk membawa sodakoh-sodakohnya orang yang hidup, ilaihim, kepada mereka. Siapa? Ahli-ahli kubur yang telah meninggal dunia. Fayafrahun, mereka itu gembira, kata Nabi, biha, dengan sodakoh yang dilakukan orang hidup untuk orang yang meninggal. Asyaddu makanu yafrahuna fi dunya, amat sangat besar gembiranya, lebih besar gembiranya daripada dulu waktu mereka gembira di dunia. Kapan lagi? Mumpung masih hidup. Berkah dunia, berkah akhirat, itu tempatnya. Bakti kita kepada orang tua yang masih hidup sih enak, kita bisa melakukan, memberikan kebahagiaan, kita keluarkan keringat untuk kebahagiaan mereka, sebab keringat mereka tak terhitung untuk kebahagiaan kita. Kita keluarkan harta untuk kebahagiaan mereka, padahal harta mereka tak terhitung untuk kebahagiaan kita. Tapi kalau sekarang sudah tidak ada, lakukan sedekah, niatkan untuk mereka. Di masjid kita kasih niat untuk almarhum, beli ini beli itu, kasih anak yatim misalnya, kita beramal soleh, kita jihad sekalipun niatkan untuk mereka, sehingga niat kita, sedekah kita dibawa oleh malaikatnya Allah, diberikan kepada mereka tanpa mengurangi pahala atau ganjaran yang kita lakukan. Mudah-mudahan manfaat buat kita semua. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.